hari Minggu. Nah, ketemu lagi kita dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Lia dan Bunda Ida. Nah, adik-adik sekarang siapkan hati dan pikirannya. Kita akan memulai ibadah kita. Dan untuk lagu pertama, kita akan bernyanyi bersama dengan judul Mari Bersukaria. Adik-adik ikutin gerakan kakak dan bunda ya. Nah, adik-adik kita harus selalu bersukaria dalam memuji Tuhan. Nah, adik-adik silahkan duduk. Sekarang kita akan berdoa yang dibawakan oleh Bunda Ida. Silakan Bunda. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas perkenan-Mu, atas berkat-Mu, hingga kami boleh datang kembali bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau menyertai ibadah kami hari ini, biarlah Engkau memimpin adik-adik kami yang ada di rumah. Engkau membuat mereka menjadi anak-anak yang pintar, duduk manis, dengar-dengaran akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Layan dan Bunda Layan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberi kemampuan pada Bunda dan Kakak Layan hari ini untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik kita sudah bernyanyi, sudah berdoa. Nah, sekarang waktunya kita untuk bernyanyi lagi. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bunda Beta. Tapi sebelumnya kita bernyanyi lagi ya. Lagu kita dengan judul apa Bunda? Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Mari adik-adik berdiri lagi. Semangat kita menyanyi. Aku
sekarang duduk yang manis, siapkan hati dan pikirannya dan juga Alkitabnya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Silakan Bunda Beta. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Semuanya masih tetap di rumah, masih tetap sehat-sehat, puji Tuhan ya. Nah, hari ini Kak Beta akan melayani dalam pelayanan firman. Sebelum Kak Beta berdoa, sebelum Kak Beta bercerita tentang firman Tuhan hari ini, ada baiknya kita nyanyi dulu. Adik-adik masih ingat gak lagu ini? Taat, yang dulu pernah diajarkan sama Bunda Elka. Wah, jadi ingat Bunda Elka ya, kangen dia sama Bunda Elka. Mudah-mudahan Bunda Elka cepat sembuh ya. Nanti kita doakan Bunda Elka ya, sama-sama. Nah, kita nyanyi lagu Taat. T-A-A-T, taat. Masih ingat gak? Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Ku mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Ku mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Seperti itu lagunya. Masih ingat gak? Masih ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita doa dulu ya. Sudah siap? Duduk yang manis? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita satu dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami mensyukuri nafas kehidupan yang Engkau selalu berikan. Begitu juga dengan kesehatan yang Engkau selalu berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja atas kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang firman Tuhan kita sudah siapin Alkitabnya sekarang? Sudah? Sudah. Firman kita hari ini terambil pada, buka dulu Alkitabnya ya. Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Nah, firman hari ini akan dibacakan oleh Elsie sama Adik John. Yuk kita saksikan ya. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 6. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Jangan tahu nggak ketaatan itu apa? Apa ya? Tahu. Aku juga nggak tahu. Kalau menurut saya, ketaatan itu adalah melakukan firman Tuhan dengan setia. Contohnya dengar-dengaran sama orang tua.
Nah, terima kasih untuk Elsie, adik John, juga kakak Delon ya, yang sudah membaca firman lalu bercerita sedikit tentang ketaatan. Nah, firman hari ini tentang ketaatan. Tadi adik-adik ingat gak yang tadi Delon katakan? Ketaatan itu apa? Menurut dia, taat itu adalah melakukan firman Tuhan dengan setia. Contohnya, dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Benar kan? Iya. Menurut adik-adik, ketaatan itu apa? Sama ya? Sama seperti yang disampaikan oleh Delon? Sama? Ketaatan itu melakukan firman Tuhan dengan setia? Iya, benar. Contohnya juga sama. Salah satunya, contohnya apa? Nurut sama orang tua. Ya, pintar. Itu adalah ketaatan. Ketaatan tuh ketika kita melakukan firman Tuhan, kita melakukannya dengan penuh kesetiaan. Kita tidak pernah hari ini melakukan, besok tidak melakukan. Nah, tapi kita melakukannya terus-menerus dalam kehidupan kita. Itu ketaatan. Nah, adik-adik ingat nggak di dalam Alkitab ada loh nabi yang taat sekali sama Tuhan. Banyak ya. Tapi kita ambil salah satu contoh nabi yang taat aja. Salah satu. Kita kasih clue ya. Adik-adik tebak di rumah. Nah, nabi ini dalam satu keluarganya dia tuh taat semua. Dia taat, istrinya taat, anak-anaknya taat. Tuhan sangat mengasihi keluarga nabi ini. Sudah tahu? Masih susah ya? Belum tahu ya? Nah, yang kedua, nabi ini diminta sama Tuhan untuk membuat bahtera. Nah, pasti sudah tahu kan? Siapa yang buat bahtera? Siapa? Nabi siapa? Nabi Nuh. Pinter. Nah, Nabi Nuh termasuk nabi yang taat sekali sama Tuhan. Tuh, kelihatan kan? Nabi Nuh membuat bahtera. Nabi Nuh disuruh membuat bahtera. Nah, lalu apakah Nabi Nuh menolaknya? Tidak. Nabi Nuh melakukannya dengan penuh sukacita. Walaupun saat itu banyak tetangga-tetangganya tuh ngeliatin, lalu ngomong ke Nabi Nuh, mengolok, ya, ngomong, loh, kenapa bikin ini kapal kok besar sekali, bikin bahtera? Kan gak ada hujan, ini panas, gak ada hujan. Emang mau ada banjir di mana? Kenapa kamu membuat bahtera kapal sebesar itu? Lalu diketawain sama masyarakat yang lain, tetangga-tetangganya seperti itu. Tapi apakah Nabi Nuh berhenti melakukannya? Apakah dia bilang, aduh Tuhan, kan gak ada hujan nih, panas, masa saya harus buat bahtera? Tidak. Nabi Nuh tidak bertanya seperti itu. Nabi Nuh tidak pernah melakukan seperti itu. Tapi Nabi Nuh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan meminta secara perinci. Tuhan sangat memperinci. Pakai kayunya kayu apa? Bikinnya berapa tingkat? Lalu di dalamnya nanti isinya apa saja? Nabi Nuh nurut. Ketika Tuhan suruh kumpulkan hewan-hewan berpasang-pasangan, bawa masuk ke dalam bahtera. Nah, Nabi Nuh juga nurut. Tidak ada penolakan sama sekali. Dia dan keluarganya dapat membangun bahtera. Dan akhirnya apa yang terjadi? Terjadi hujan tidak berhenti. Akhirnya terjadi banjir. Nah, banjir. Akhirnya yang selamat siapa aja? Yang selamat siapa aja dari banjir bandang itu? Yang selamat hanya Nabi Nuh dan keluarga, juga hewan-hewan yang berpasangan yang masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh. Tentunya yang selamat juga pasti ikan-ikan yang ada di laut. Ikan-ikan yang hewan-hewan yang bisa hidup di air. Nah, seperti ini. Pasti ini selamat semua. Nah, hewan-hewan yang hidup di darat yang lainnya ya, semuanya hanya terbawa oleh banjir. Begitu juga manusia-manusia yang tidak nurut sama Tuhan. Nah, yang taat, yang setia adalah Nabi Nuh dan keluarga. Mereka semua selamat. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau bercerita tentang ketaatan. Nah, ketaatan itu seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi Nuh. Dia taat, dia nurut, dengar-dengaran apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tanpa bertanya, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Tidak, Nabi Nuh nurut, dan akhirnya dia beserta keluarganya selamat.
Nah, adik-adik, yang Kak Beta mau bercerita hari ini adalah tentang ketaatan. Nah, ketaatan itu salah satunya taat sama orang tua. Nah, seperti yang tadi Delon katakan, taat sama orang tua. Contohnya, taat sama orang tua. Taat sama orang tua itu seperti apa? Nurut, dengar-dengaran sama orang tua. Ikutin apa yang orang tua minta untuk kita lakukan. Itu taat. Nah, taat kepada orang tua. Nah, adik-adik, pernah nggak kalau kita hal yang paling sekecil ini ya, kalau misalnya kita ngupil nih, terus mama bilang, "Adek, jangan ngupil." Ya mah, itu taat ya. Nah, hal yang paling kecil juga. Lalu ada lagi, misalnya ada seorang anak gangguin adiknya. Ini adiknya, "Adek, kakak jangan gangguin adek." Mamanya bilang gitu. Iya, maaf ya dek. Nah, itu taat, nurut sama orang tua. Lalu ketaatan itu kalau kita nurut sama orang tua, kita harus benar-benar melakukannya. Nggak hanya sekedar kita disuruh berhenti melakukan sesuatu kita nurut, tapi disuruh melakukan sesuatu juga kita harus nurut. Misalnya tadi kan kita disuruh berhenti ngupil, kita disuruh berhenti mukul, bercandain adik, ngolok-ngolok, atau tadi agak mukul adiknya seperti itu. Nah, disuruh berhenti melakukan. Tapi kalau orang tua juga meminta kita untuk melakukan sesuatu, kita juga harus melakukannya. Misalnya apa? Mengerjakan pekerjaan rumah. Kan sekarang kan kita sekolahnya lewat daring ya. Jadi pekerjaan semua, tugas-tugas semua dilakukan di rumah. Nah, kita juga ketika orang tua bilang, "Ayo selesaikan tugasnya," kita harus selesaikan. Apalagi yang biasa orang tua minta, "Ayo bersihkan tempat tidurnya," kita harus bersihkan. Nurut dari hal-hal yang paling kecil. Kita harus ikuti apa yang orang tua minta. Nah, Kak Beta punya 3 alasan kenapa kita harus nurut sama orang tua. 3 alasan. Alasan yang pertama, karena Tuhan meminta kita untuk dapat melakukannya. Tuhan meminta kita untuk nurut sama orang tua, karena terdapat di dalam Alkitab seperti itu. Nah, nggak percaya? Yuk, buka Alkitabnya. Ada di dalam Alkitab. Ya, buka Alkitabnya di Kolose 3 ayat 20. Sudah? Kolose 3 ayat 20. Pembacaannya, Kak Beta bacain ya. Kolose 3 ayat 20. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal. Dari hal yang besar sampai hal yang paling kecil, taatilah orang tuamu, karena itu indah di mata Tuhan. Nah, itu adalah firman Tuhan. Ada kan dalam firman Tuhan? Tuhan bilang bahwa kita harus nurut, taat sama orang tua dalam segala hal. Berarti apa yang harus kita lakukan? Sebagai seorang Kristen yang baik, kita harus melakukannya. Ya, kita harus nurut sama orang tua, karena itu terdapat di dalam Alkitab. Ya, lalu alasan kedua. Alasan keduanya, coba baca lagi ya. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dan dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Itulah yang indah di dalam Tuhan. Yang indah di dalam Tuhan adalah sesuatu yang indah, itu pasti menyenangkan kan? Nah, dari firman yang tadi dikatakan yang indah di dalam Tuhan itu artinya ketika kita nurut sama orang tua, itu berarti kita akan menyenangkan, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita bisa menyenangkan Tuhan. Nah, adik-adik mau nggak menyenangkan hati Tuhan? Mau nggak? Mau. Kak Beta juga mau. Kalau mau menyenangkan hati Tuhan, taat dan nurut sama orang tua dalam segala hal. Ya, kita harus taat dan nurut. Nah, adik-adik mau nggak sampai besar nanti, sampai dewasa nanti, adik-adik tetap menyenangkan hati Tuhan? Mau ya? Nah, kita mulainya ketika kita gede, ketika kita besar aja baru nyenangin hati Tuhan, atau sekarang? Dari sekarang kita bisa mulai untuk menyenangkan hati Tuhan.
Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Itu panggilan kita sebagai seorang Kristen, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, salah satu contohnya apa? Taat, nurut sama orang tua. Itu kita bisa menyenangkan hati Tuhan, ya, supaya hidup kita bisa lebih baik, ya. Terus alasan ketiga, kenapa kita harus nurut sama orang tua? Karena kita bisa terlindungi. Adik-adik ingat gak cerita dari Nabi Nuh tadi? Dia taat sama Tuhan. Dia ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan akhirnya dia selamat. Dia tidak terkena banjir dan tidak mati terhanyut oleh banjir bandang itu. Tidak. Tapi Nabi Nuh selamat. Nah, ketika kita nurut sama orang tua, berarti kita bisa dapat perlindungan. Kita dapat perlindungan. Karena adik-adik, Tuhan orang tua ada buat kita itu sebagai pelindung kita. Mereka sangat mengasihi kita. Mereka adalah pelindung kita. Jadi kita harus nurut sama orang tua kita. Nah, adik-adik, Kak Beta punya satu video dari Gracia. Nah, coba kita perhatikan videonya baik-baik ya. Aura lagi makan apa? Lagi makan coklat Sama apa itu? sama permen. Loh, ini sudah malam loh. Nanti kalau habis makan coklat sama permen sikat gigi ya. Nanti sakit gigi. Oh, nanti nggak sakit gigi kok, Mak. Sakit gigi. Nanti kalau habis makan coklat harus sikat gigi biar nggak sakit gigi. Nggak sakit gigi. Kalau makan coklat sama permen nggak sakit gigi kok. Ya, sudah terserah aja. Ya harus sikat gigi loh. Kenapa? Sakit gigiku. Nah, kan tadi Mama bilang apa? Kalau malam-malam jangan makan coklat, jangan makan permen. Terus kalau tetap makan coklat, makan permen harus sikat gigi. Tuh kan Mama bilang apa tadi? Dibilangin lo nggak percaya, itu kan sakit gigi kan? Nah, makanya sikat gigi. Nah, adik-adik sudah saksikan kan video barusan? Nah, terima kasih ya buat adik Gracia dan Bunda sudah membantu. Nah, video tadi tentang apa? Video tadi tentang anak yang tidak nurut. Nah, dia nggak nurut, malam-malam makan coklat, makan permen, makan coklat lagi, makan permen lagi. Nah, akhirnya sakit gigi. Nah, kalau udah sakit gigi, siapa yang sakit? Mamanya atau Gracianya? Gracia, kita sendiri. Karena nggak nurut sama orang tua. Nah, tadi Kak Beta bilang yang ketiga, orang tua tuh pelindung kita. Kalau apa yang mereka katakan itu kita harus nurut karena orang tua ingin melindungi kita. Melindungi Gracia dari apa? Dari sakit gigi, ya kan? Nah, makanya orang tua nasehatin sikat gigi. Kalau makan coklat, makan permen, sering-sering sikat gigi, seperti itu. Nah, itu kenapa kita harus nurut sama orang tua. Karena orang tua itu pelindung kita. Jadi mereka tahu yang terbaik untuk kita. Jadi nasihat orang tua sih biasanya sih apa aja sih? Ya, nasihat orang tua biasanya makan sayur. Harus nurut makan sayur. Itu baik untuk tubuh kita, sangat baik. Lalu apalagi? Makan sayur, makan makanan bergizi, jangan menolak makanan ini dan itu yang mama masakin di rumah, harus dimakan. Lalu kalau kita berpergian, kita harus pakai helm untuk keselamatan kita. Jangan nggak pakai helm kalau kita pakai motor. Kalau pakai mobil, kita harus pakai safety belt supaya kita terlindungi. Nah, kita aman. Lalu apalagi nasihat orang tua? Sikat gigi tadi barusan. Ya. Apalagi nasihat orang tua? Banyak ya. Misalnya kita mau berpergian, kita mau keluar, pakai masker di zaman pandemi seperti ini. Terus selalu jaga jarak sama orang lain. Seperti itu. Kita harus nurut sama orang tua. Nah, Kak Beta ulang lagi ya. Ada 3 alasan kenapa kita harus nurut, taat, dengar-dengaran sama orang tua. Yang pertama,
Karena dalam firman, di dalam Alkitab tertulis demikian. Karena firman Tuhan sampaikan itu untuk kita lakukan. Kita harus dengar-dengaran nurut sama orang tua. Yang kedua, karena dengan dengar-dengaran sama orang tua, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita kan pasti mau, semuanya pasti mau jadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang bisa menyenangkan hati Tuhan ya. Yang ketiga, karena orang tua adalah pelindung kita. Kita harus nurut sama orang tua. Kalau kita nggak nurut sama orang tua, kita berada dalam masalah. Masalahnya apa? Kalau nggak nurut, nggak sikat gigi, sakit gigi, masalah, sakit. Kalau sakit enak nggak? Enggak, yang ada nangis, ya kan? Iya, karena kesakitan, jadinya sedih ya. Jadi harus nurut sama orang tua. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini tentang taat. Nah, salah satu sikap kita yang taat kita bisa tunjukkan lewat dengar-dengaran taat kepada orang tua. Jadi ketaatan itu apa? Taat itu setia melakukan firman Tuhan. Contohnya apa? Yaitu nurut dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, kita bisa taat setiap hari, kita bisa dengar-dengaran setiap hari kepada Tuhan lewat taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Seperti itu ya. Nah, saat ini kita akan berdoa sebelum tutup ya. Kita berdoa, kita mau doain Bunda Elka juga ya, biar lekas sembuh. Yuk, semuanya sudah siap? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah Engkau melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat yang Engkau boleh berikan buat kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita tentang ketaatan. Bagaimana kami harus taat dan setia melakukan firman Tuhan, yaitu dengan dengar-dengaran dengan orang tua kami. Lakukan apa yang orang tua kami ingin kami lakukan. Tuhan berkati kami supaya kami dapat melakukannya dengan baik. Engkau tahu bahwa kami anak-anak yang tidak mampu melakukannya sendiri Tuhan. Kami butuh Engkau untuk membantu kami dapat melakukannya dengan baik. Berkati kami Tuhan supaya kami mampu melakukannya. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, saat ini kami juga mau ingat Bunda Elka yang sedang terbaring sakit, yang saat ini dirawat di Samarinda. Tuhan berkati Bunda Elka dengan setiap pengobatan yang beliau lakukan. Tuhan berkati dokter, juga perawat, juga setiap alat yang beliau gunakan. Semuanya ya Tuhan, dari hal yang besar sampai hal yang terkecil. Tuhan mau memberkati untuk proses kesembuhan yang Bunda Elka lakukan saat ini. Berkati supaya Bunda Elka lekas sembuh. Berkati supaya Bunda Elka dapat segera kembali bersama-sama melayani kami di sini ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan Engkau juga mau mengingat keluarga dari Bunda Elka. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan supaya dapat mendampingi Bunda Elka dengan penuh sukacita. Dapat melewati ini, Tuhan berkati supaya Bunda Elka lekas sembuh. Tuhan Yesus, saat ini kami juga ingat akan orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan lindungi mereka yang sakit. Tuhan tolong sembuhkan. Lalu kami berharap mereka dapat diberikan sukacita dan diberikan hikmat kebijaksanaan dalam membesarkan kami yang terkadang mungkin tidak dengar-dengaran. Tapi ya Tuhan, setelah mendengarkan firman hari ini, kami mau dengar-dengaran karena kami tahu ketika kami dengar-dengaran, kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ketika kami dengar-dengaran, kami bisa terhindar dari bahaya. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat-Mu. Ini kami ya Tuhan dengan doa kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Kami akan mengalaskan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum ibadah kita ditutup dengan doa, kita menyanyi sekali lagi. Mari berdiri. Kita menyanyi lagu yang berjudul Allahku Besar. Kita memberi semangat kepada Bunda Elka yang sedang sakit, supaya dia lebih bersemangat dan cepat sembuh dari sakitnya. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekarang bersiap lagi, berdiri, dan kita akan bernyanyi tadi dengan judul Allahku Besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan kita percaya Bunda Elka pasti akan disembuhkan juga oleh Amin. Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Sekarang lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucapkan pujian syukur atas semua berkat dan penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan untuk pada pagi hari ini, di mana kami bisa melaksanakan ibadah kami dengan baik dari awal sampai selesai. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami. Minggu depan juga Tuhan akan mengumpulkan kami kembali dan juga adik-adik kami di rumah masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong sertai kami, berikan kami kesehatan, kekuatan dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, Kakak Lia dan juga Bunda Ida tidak akan lupa untuk mengingatkan adik-adik agar selalu pakai masker. Kalau tidak, pakai face shield kayak yang Kak Lia pakai sama Bunda pakai. Terus Kakak jaga jarak, Kakak. Oh iya, jaga jarak. Selalu makan makanan yang bergizi. Jangan lupa cuci tangan. Istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang rajin cukup. belajar di rumah, dan jangan lupa selalu berdoa. Agar Tuhan selalu menyertai.
Nah, adik-adik ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan dan dadah. selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.